Mas Novel sekarang single? Iya Bu, siapa yang mau sama saya, kan cuma kuli bangunan Bu. Sekarang gini, kalau misal saya mau jadi istrinya Mas Novel? Ya nggak mungkin lah Bu, masa bos besar sama kuli bangunan? Semua nggak ada yang nggak mungkin, Mbak. Ini sayang rumahnya. Oh, ini sayang rumahnya. Lantai 2 ya? Iya sayang, rumah ini udah beberapa persen udah jadi dan siap huni udah. Dan aku di sini tuh enak banget. Di sini tuh ada perumahan yang udah didesain sama temen aku dan udah ada yang didesain sendiri ntar. Oh gitu. Wah, bagus banget rumahnya Mbak Dwi. Iya Meng, aku juga suka bentuk rumahnya juga gimana ya? Minimalis gitu. Dan di sini perumahannya itu aman. Yang penting perumahan di sini recommended deh. Iya sayang. Oh iya sayang, teman kamu yang ada di pemasaran itu sudah dihubungin? Oh, iya belum sih. Ya udah, aku mau nelfon dia dulu ya. Iya. Oh ya, aku mau lihat dia dulu ya sama Meli. Oh, ya udah. Ayo Mel. Mas Dimas, Mas Berto. gimana? Calon istri kamu? Ada itu lagi lihat-lihat di dalam. Oh iya. Gimana, cocok rumahnya? Sesuai konsep kan? Iya sih, cuman ntar aku tanyain, siapa tahu istri aku komplain. Maksud aku calon istri aku. Oh iya. Ini tetap sesuai yang kita omongkan itu kan? Jadi gimana ini? DP-nya? Ya, kalau di sini minimal DP-nya harus 60. Oh ya udah, aku ntar DP 100 ya. Oke, siap. Nanti saya sampaikan ke kantor pemasaran Mas Dimas. Siap-siap kalau gitu. Kebetulan Mas Dimas ya, bos saya tuh mau ke sini. Informasi terakhir, dia masih makan katanya. Oh gitu ya Mas Berto. Betul Mas Dimas. Kan nanti Mas Dimas sekalian bisa langsung ketemu dengan bos saya. Gitu. Ya, gak apa-apa. Bos saya tuh cewek, orangnya baik. Oh ya udah kalau gitu. Nanti saya infokan terakhir, saya ke kantor pemasaran dulu, nanti saya kembali lagi sama bos saya. Oh ya udah, berarti aku nggak usah pulang dulu nih ya. Gak usah, jangan pulang dulu. Ya udah, Ya. ntar aku lihat-lihat perumahan yang lain Ya, dulu. siap-siap. Mari, Mas Dimas ya. Ya, makasih ya Mas Berto. Oh ya, sayang, itu dapurnya kok kayak gitu ya? Karena aku udah bilang, ini rumah tinggal beberapa persen lagi. Kalau masalah dapur ntar, ya gampang lah kita rembuin sama Mas Berto. Oh, ya udah kalau gitu. Lagi pula katanya Mas Berto itu bosnya itu mau kesini. Oh ya? Makanya kita nggak usah pulang dulu, bentar lagi. Oh Iya, gitu. kita nyapa-nyapa dikit biar lebih akrab gitu. Kirain kita mau langsung pulang. Ya enggak apa-apa kan, cuma bentar. Iya juga sih. Ya udah kita tungguin aja di sini. Ya udah sayang, kalau mau nunggu jangan di sini panas. Tuh di pojokan sana aja, sana dingin. Oh iya. Ya udah yuk. Yuk. Mbak Dwi. Apa sih, Meng? Itu bukannya si Noval, tetangga kita waktu dulu di tempat tinggal kita. Siapa sayang? Noval sayang. Itu tetangga kita dulu. Oh, tetangga kamu. Iya. Ya mungkin Melik lagi kepo nih. Ya aku memang kepo, Wi. Mungkin si Noval kerja kuli bangunan di sini. Gimana Bisa kalau jadi. kita samperin aja? Yaudah yuk. Yaudah yuk. Kalian mau kemana? Mau jalan kaki ke sana? Iya. Naik mobil kenapa sih? Oh yaudah yuk. Dong. Si Cecen mana? Ambil motor dia. Dia mau ikut enggak beli makan? Ya dia sih mau ikut katanya. Ya udah. Ini lama banget si Cecen, kamu susul aja deh kan. Motornya ditaruh mana sih? Yaudah susul. Udah. Lama banget si Cecen.
Padahal lebar di sini. Ini siapa ya? Si bos kayaknya gak punya mobil kayak gini nih. Loh, Meli. Wah, bener kan Mbak Dwi? Dia si Noval. Iya, Meng. Loh, Meli Dwi. Iya bener Val, aku sama Mbak Dwi. Wah, kalian sudah tajir ya naik mobil kayak gini ya. Hah? Oh ya, Val. Kenalin. Ini calon suami aku. Oh, Noval. Dimas. Wah, kalian udah pindah lama dari kampung kita yang dulu. Sekarang kalian udah naik mobil, pakaiannya kayak gitu, keren. Si Dwi nggak kabar-kabar punya calon suami. Ya iyalah Val. Oh ya, kamu di sini ngapain Val? Jangan-jangan kamu di sini jadi kuli bangunan ya? Iya Mel, betul. Aku kuli bangunan Mel. Ya aku yang kerja di sini. Hah? Serius? Kamu jadi kuli bangunan? Iya Wi. Gak ada pekerjaan lain Val selain jadi kuli bangunan. Emangnya kalau kerja jadi kuli bangunan pendapatannya berapa sih? Mel, kamu kok sekarang berubah drastis kayak gini? Kamu malah menghina pekerjaanku kayak gini. Nggak apa-apa, aku kerja kuli bangunan. Kan rezeki ya bisa datang dari mana aja kan. Ya bentar, dulu kalian sering ke rumah aku, sering rujakan di rumah aku. Sekarang beberapa tahun kemudian kenapa kalian berubah kayak gini? Val, kita berdua itu bukan ngehina, kita berdua itu cuma tanya aja. Nah, bener tuh. Dan kamu tadi bilang kita berdua berubah. Kita memang dulu ya gitu-gitu aja. Gak pernah berubah, tapi sekarang lihat. Aku sama Meli udah berubah. Dan asal kamu tahu, aku beli rumah di perumahan ini. Hah, kan iya Mbak Wi, yang kerja kan si Noval. Iya, Meng. Tunggu. Iya, sayang? Ini ada dendam apa sama si Noval ini? Enggak, kita berdua itu cuma tetanggaan dulu, sayang. Wi, Mel, gimana ya? Kalian berdua kok iya benar berubah drastis kayak gini. Memang keadaan kalian berubah kayak gini memang. Val, kamu nggak usah sok-sokan deh. Kamu di sini tuh cuma kerja jadi kuli bangunan. Sepedanya aja seperti ini. Wih, Mel. Ini udah keterlaluan kamu, Mel. Kamu dulu sama Dwi tuh gak kayak gitu. Kamu sering ambil mangga di depan rumahku, kamu rujaan. Sekarang motor aku kayak gitu kan kamu. Val, kita tuh udah lama nggak ketemu. Sekali ketemu, kamu kerjaannya jadi kuli bangunan. Mel, kamu sama si Dwi tuh sekarang berubah drastis ya. Berubah drastis apaan, Val? Val, gini. Kehidupan kita emang gini dulu. Dan sekarang level kita itu gini, Val. Kamu paham kan? Dan kamu yang mau ngejar kita berdua udah jauh, Val. Wi, jaga omongan kamu ya. Di mana sekarang sopan santun kamu, Wi? Ingat. Yang kuasa tidak pernah tidur. Dia akan terus membolak-balikkan keadaan, Wi. Dulu kamu oke, sama derajatnya sama aku. Sekarang kamu jauh beda sama aku. Sekarang kamu naik mobil, pakaiannya bagus. Beda sama aku, cuma pekerja kuli bangunan. Tapi ingat, mau kaya, mau orang gak punya, sopan santun tuh nomor 1. Halo, apaan sih, Val? Mas udah. Bener apa kata calon istriku bilang tadi? Kamu sama calon istri aku tuh beda banget levelnya. Udah deh, aku minta sama kamu, tolong hormati calon istri aku ini ya. Kamu sama calon istri aku udah levelnya beda jauh, ngerti? Ya udah gini aja ya. Kalian mending lanjut. Saya juga mau kerja ya. Pesan aku, Wi, untuk kalian semua nih. Mau orang kaya, mau orang nggak punya, yang penting kita sopan santun selalu dipakai lah. Lebih baik kan? Jangan kayak orang-orang yang ya melangit, yang OKB kayak gitu. Hei, Val, kita tuh bukan OKB. Kita berdua tuh benar-benar berubah. Yang nggak berubah tuh kamu. Pekerjaan kuli bangunan aja sok-sokan. Kamu apa-apaan, Mel? Wah, bos. Iya, bos. Ini ada apa? Enggak, bos. Gini, bos. Enggak ada apa-apa. Ini
permisi Bu Bos. Ini Oh, ada apa, Mas? cuma ada insiden sedikit Bu Bos. Insiden gimana, Mas? Ya, insiden sedikit. Mereka berdua tetangga saya Bu Bos. Terus sepeda saya kena senggol Bu Bos. Secara nggak sengaja gitu maksudnya. Iya Bu Bos. Tapi kenapa suasananya kayak gitu baru sampai Novel kayaknya ditertawain? Iya bener Bu Bos. Mereka cuma tetangga saya Bu Bos. Oh gitu. Mereka bertiga tujuannya ke sini mau ngapain? Katanya beli rumah yang yang belakang Bu Bos. Mohon maaf, Bu Citra. Ini klien saya. Oh, kliennya Pak Ber. Iya, Bu. Oh, yang mau ketemu sama saya. Betul, Bu. maksudnya. Betul. Mas Dimas, ini sebenarnya ada apa? Oh enggak, itu kuli bangunan. Ini tetangga si saya, Mas. Oh, nggak bisa nih. Pak Noval, Iya, Bang Ini- Berto. sebenarnya ada apa? Cerita sama bos. Iya Bos. Ada apa sih sebenarnya ini? Saya di pekerjaan yang terutama kan kejujuran ya. Gini, jadi ceritanya mereka tetangga saya. Terus ya mereka sekarang dulu samalah derajatnya sama saya. Orang sederhana, tapi sekarang mereka sudah punya mobil dan beli rumah di sini. Terus menghina saya yang cuma ya pekerjaannya sekarang kuli bangunan, Bos. Mereka bertiga. Iya, Bu Bos. Kalian ini datangnya dari mana sih? Dari Kampung Mawar. Tujuannya ke sini untuk membeli perumahan di sini kan? Bukan Iya. untuk menghina Mas Novel yang sebagai kuli bangunan di sini. Iya, Bu Sekarang Bos. gini ya, bukannya saya mau memperpanjang masalah kalian sama Mas Novel, enggak. Cuma saya mengingatkan lah, apalagi kalian tetangganya, jalan hidup orang masing-masing kan nggak sama dan nggak ada yang tahu juga kan. Bener kata Mas Novel, dulu derajat kalian sama, tapi sekarang kalian udah bisa dibilang alhamdulillah bisa beli perumahan di sini, bisa punya mobil. Tapi kan nggak harus menghina temen kalian semua. Sekarang gini, misal Mas Novel nih kuli bangunan kan, Ya, Bu. ya kehidupan orang tuh nggak ada yang tahu besok, lusa, atau setahun kemudian. Mas Novel sekarang single. Iya, Bu. Siapa yang mau sama saya, kan cuma kuli bangunan, Bu. Sekarang gini, kalau misal saya mau jadi istrinya Mas Novel, Ya nggak mungkin lah Bu. Masa bos besar sama kuli bangunan? semua nggak ada yang nggak mungkin, Mbak. Bu. Bu, mohon maaf, Bu. Enggak. Mas Novel nggak apa-apa, sini aja. Wah. Iya, Bu. Proses awal nggak ada yang tahu kan? Sekarang Mas Novel jadi kuli bangunan. Besok, kalau misal saya jodoh sama Mas Novel, Nggak mungkin Bu. kehidupan Mas Novel bakal berubah drastis, Mbak. Enggak. Bu. Gini aja, Bu. Gini, Bu. Saya nggak enak, Bu. Ibu kan bos besar, Bu. Saya cuma kuli, Bu. Udah nggak apa-apa, Mas, sini aja. Rasa nyaman seseorang itu udah bakal tumbuh dengan sendirinya. Rasa nyaman, rasa sayang dengan seiringnya waktu. Jadi untuk kalian bertiga, stop. Nggak usah banding-bandingkan diri kalian dengan siapapun. Udah, Bu. Saya sudah maafin mereka semua kok, Bu. Nggak usah kayak gitu, Bu. Ingat ya pesan Bu Citra ya barusan. Bener semua apa kata Bu Citra. Ya pesannya kayak gini. Mel. Rezeki datang dari mana saja. Bener kan? Gak ada yang tahu kan? Ini rezeki nomplok loh. Udah, Mas. Saya ke kantor dulu ya. Nanti saya tunggu di kantor, oke? Iya, Bu. Bertu? Tadi Bu. Bos. Ya udah, kalian pulang aja. Ingat ya kataku, rezeki tidak ada yang tahu. Rezeki itu datang dari sudut mana aja. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah pulang kalian, kan aku udah maafin. Ngapain masih di sini?